Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Hijau. Di video kali ini kita bakalan ngupas tuntas tentang WR155 ya kan, Yamaha WR155. Dan kebetulan mau upgrade koper koplingan ya kan, biar perkoplingnya itu lebih maksimal dari originalnya dan lebih enak saat gentak masuk giginya. Apalagi buat dunia-dunia freestyler ini bermanfaat banget per racing ini. Jadi per racing ini produk dari Goik Garrett ya guys. Ini ada 4 biji. Ini mau dipasang ke WR. Kita coba di Yamaha WR. Nanti kita lanjut lagi di CRF atau di KLX. Ini lagi proses produksi ya. Jadi ini pernya baru mamang mau coba di Yamaha WR155. Enak apa enggak. Jadi kalau misalkan videonya tayang berarti per koplingnya enak. Jadi kalau misalkan videonya nggak tayang, per koplingnya nggak enak berarti guys. Jadi kita bakalan bikin lagi per kopling biar lebih maksimal dan lebih enak pokoknya. Karena kebetulan kan Goik Garrett juga udah produksi chain loop ya kan, ini chain loop buat rantai ya kan. Ini bermanfaat banget buat kalian yang suka daily dan males ngelumasin rantainya pakai oli ataupun berhenti sebentar pinggir jalan buat ngelumasin rantai pakai oli di bengkel-bengkel pinggir jalan. Lebih baik pakai chain loop ini. Chain loop ini makanya simple ya guys. Jadi kalau misalkan rantai kalian kering tinggal disemprotin aja. Begitu juga aman buat rantainya dan rantai itu lebih awet. Dan di sini juga ada carbo cleaner, ini buat ngebersihin throttle body ya. Buat ngebersihin dalaman mesin juga bisa. Goik Garrett juga udah produksi. Ini banyak juga yang make dan di Goik Garrett juga laris karena kan Goik Garrett nyervis pakai ini. Jadi ini part ketiga ya, bikin per kopling bawaan dari Goik Garrett. Untuk kampasnya tetap kita pakai kampas kopling bawaan dari TRT. Ini buat WR ada, CRF ada, KLX ada. Jadi pernya aja ya yang kita upgrade. Biasa kan per itu pakai per merek aftermarket lain. Ini kebetulan Goik Garrett lagi bikin. Pokoknya langsung kita tes di motor Yamaha WR155. Ini dia WR155 yang warna hitam. Ini salah satu motor tim Goik Garrett ya kan. Sebenarnya kalau bongkar kopling Yamaha WR155 itu gampang ya guys. Jadi yang dibutuhin itu T8, kunci 14 buat step, terus sama kunci 19 buat ganti oli, dan T10 buat buka pernya. Ini kita lanjut bongkar aja. Pertama kita turunin dulu olinya ya guys. Jadi kalau sebisa mungkin itu olinya diganti ya, biar lebih enak. Jangan pakai oli lama. Olinya masih bagus banget. Oli udah kita turunin, kita lanjut nih, kita buka dulu step pakai kunci 14. Botnya 2 ya guys. Setelah gini langsung kita buka baknya. Jadi kalau untuk Yamaha WR155 itu bongkar bak kanan ganti kampas kopling itu menurut mamang simple banget ya. Ini pakai T8 ya. Ini pakai T8 kita potong, kita khususin buat buka kopling biar cepat. Karena kan Goik Garrett ya alhamdulillah makin sini makin rame. Jadi kerja harus cepat dan rapi ya guys. Sudah terbongkar, ini kita lanjut buka pernya pakai kunci 10. Buka tutupnya nih guys. Kampas koplingnya bisa dibilang masih bagus ya ini. Padahal motor udah 3 tahun tapi kampas koplingnya masih bagus, dan plat geseknya juga masih kayak baru ya guys. Plat geseknya masih bagus dan kampas koplingnya masih bagus. Jadi kalau misalkan kampas kopling dan plat gesek bagus ini tuh yang satu kualitas oli, itu yang kedua penggunaan motor ya. Jadi kalau penggunaan motor itu misalkan kalian semua di jalan macet sering-sering dinetralin, jangan main kopling. Terus sama jangan suka slip-slip
kopling ya, jadi slip kopling ngong gitu, kagak boleh itu, jadi bikin kampas kopling kebakar. Kalau misalkan macet dinetralin. Mungkin lampu merah tuh kopling jangan ditekap, dinetralin itu lebih awet. Ini kayak motor ini nih, ini penggunaannya apik ya guys. Motor udah 3 tahun tapi ini kayak benar-benar baru ya, karena kilometernya juga udah tinggi. Terus yang kedua juga ini motor udah sampai Bromo, Jogja, bolak-balik. Dipakai Trabas juga pernah. Tapi ini masih kelihatan baru dan mesinnya juga bagus. Itu tipsnya sih. Yang penting pertama oli dan pemakaiannya jangan terlalu kasar. Dia bakalan awet. Ini kita langsung pasang aja kampas kopling TRT ya. Sebelum dipasang jangan lupa ya kan kita lumasin oli dulu, pakai oli baru. Sebenarnya kalau kampas kopling ini bagusnya direndam pakai oli guys. Nah kebetulan kan minim ngirit, pakai dibasahin gini juga udah cukup. Terus kampas, terus lanjut ke plat gesek. Jadi plat gesek ini jangan kembali kayak gitu. Ini ada yang kasar dan sini ada yang halus. Jadi yang masuk bulan tuh yang halus. Jadi kalau untuk kampas kopling itu masangnya peling ya, jadi kampasnya dulu, plat gesek, kampas lagi, plat gesek lagi. Jadi berurutan gitu aja guys. Sudah terpasang untuk kampas dan pernya ya. Mang Ijo bilang sih masang kampas dan per kopling Yamaha ini gampang ya, udah gampang tuh, simple. Dan juga dia juga keadaan baknya belum dipasang juga koplingnya bisa dipakai, maksudnya bisa dipencet lah. Kalau misalkan untuk KLX ataupun JRX kan nggak bisa karena stutannya dia di sebelah kanan, bak yang ini sebelah kiri. Kita tes aja dulu, kita setel ulang ya guys. Jadi untuk kampas TRT ini minta di setel lagi koplingnya, di talinya itu dirada jauhin. Ini kita cek handle-nya udah main ya, kita tinggal setel bagian atasnya. Kalau lihat dari kepel-kepelannya sih enak ya, nggak keras tapi baliknya cepet. Koplingnya udah di setel. Ini pakai handle RPD sekalian satu set. Kalau dari kepel-kepelannya sih enak ya, nggak terlalu keras dan baliknya cepet. Biasanya sih kalau udah begini di tangan dibawa jalan enak. Ini langsung aja kita pasang baknya, kita agak isi olinya, langsung kita test ride. Alhamdulillah sudah selesai proyekan upgrade kopling Yamaha WR 155 langsung dicobain sama Mas Aldo ya Mas? Ya siap Mas. Sekarang udah punya anak satu panggilnya Mas ya. Ya gue. Pokoknya Mas Aldo nih. Jadi kalau misalkan ini berhasil dan apa ya? Buat kita ini. Jangan. Oh, bahaya amat. Jadi kalau koplingnya berhasil dan enak, ini bakalan diproduksi sama Goib Geret ya. Jadi kalau misalnya nggak berhasil, ini video nggak bakal tayang. Ini langsung di test ride. Mudah-mudahan nggak copyright ya di jalan. Udah di test ride ya Mas Aldo, gimana Mas? Ya jadi untuk per kopling kali ini yang kita bikin ini buat daily. Udah gitu kalau lu yang buat suka freestyle atau trabas, ini gua rekomendasiin sih. Gua jamin cocok karena untuk akselerasinya enak. Cuma nanti pengen gua tes dulu nih Mang. Gua pakai jalan jauh Jakarta Surabaya. Iya. Ntar malam berangkat kan? Ya, berangkat. Ya pokoknya kalau untuk per ini gua rekomendasiin banget yang suka willy-willy atau trabas atau yang suka jengat-jengat, lu bisa pakai per kopling dari Goib Geret. Mantap.
Oke, itu dia penjelasan dari Mas Aldo ya guys tentang pair coupling produk dari Goik Gerit. Nanti bakalan kita produksi, tapi ini kita test ride dulu ya kan, nggak kita langsung produksi, kita test ride dulu sekitaran 2 minggu apa 3 minggu, motor ada masalah atau pair couplingnya lama-lama lemes apa enggak, apa tetap maksimal seperti saat baru dipasang. Karena kalau misalkan masih maksimal kayak saat pertama dipasang, baru kita produksi. Pokoknya ikutin terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Makasih yang udah nonton video Mamang Ijo. Assalamualaikum.